Oliver Kahn punya julukan The Titan, alias si raksasa. Julukan ini bukannya tanpa alasan. Selain punya tinggi 188 cm, tubuhnya juga besar dan berisi. Perangainya yang tak ramah membuat ciut nyali lawan-lawannya. Meski berposisi sebagai penjaga gawang, tapi Kahn bermain begitu agresif, utamanya ketika ia berusaha menguasai bola. Kakinya kerap membuat gerakan tambahan ketika duel udara dengan lawan-lawannya. Saat sang lawan protes, Kahn sudah membuat gestur yang mengerikan. Ada begitu banyak prestasi yang diraih Kahn, utamanya ketika membela Bayern Munchen. 8 gelar Bundesliga, 6 gelar DFB Pokal, 1 gelar Liga Champions, dan 1 gelar Piala Interkontinental. Bersama timnas Jerman, ia menjuarai Piala Eropa 1996 dan menjadi runner-up Piala Dunia 2002. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah final Liga Champions 2000-2001. Bayern Munchen ketika itu lolos ke final usai mengalahkan Manchester United 3-1 di perempat final dan Real Madrid 3-1 di semifinal. Dalam final yang digelar di San Siro, Milan tersebut, ada sejumlah fakta menarik. Bayern kalah di final 1999, sementara Valencia kalah di final 2000. Artinya, final yang dipadati 79.000 penonton tersebut mempertemukan dua tim yang sedang patah hati. Pertandingan berjalan dengan ketat, skor 1-1 menghiasi hasil akhir pertandingan. Pertandingan pun harus dilangsungkan ke babak adu penalti. Pada babak ini, kiper Valencia, Santiago Canizares, berhasil menahan tendangan Paulo Sergio dan Anderson. Sementara Oliver Kahn sukses menahan tendangan Zlatko Zahovic, Amedeo Carboni, dan Mauricio Pellegrino. Keberhasilan menahan tendangan Pellegrino memastikan gelar juara buat Munchen. Setelah menepis tendangan Pellegrino, Kahn langsung berlari ke arah rekan-rekannya yang lain, lalu memeluk Carsten Janker. Para pemain Bayern bergembira, melompat-lompat kegirangan, pun dengan para pendukungnya. Nasib berbeda dialami pemain dan fans Valencia. Mereka tertunduk lesu, malah ada yang menangis. Di atas lapangan, di tempat Kahn sebelumnya berada, Canizares tengah bersujud meratapi nasibnya. Tak ada seorang pun di sana. Kahn berjalan mendekati Canizares. Ia sempat menolak ajakan rekan setimnya untuk melakukan perayaan. Kahn lalu berlutut, kemudian menghibur Canizares yang tak sanggup lagi mengangkat kepalanya. Tak berselang lama, Canizares mampu bangkit, dibantu dengan dukungan Kahn. Fragmen ini menjadi sangat ikonik karena sejatinya bertentangan dengan kepribadian yang ditunjukkan Kahn kepada lawan-lawannya saat pertandingan berlangsung. Si raksasa yang agresif dan gemar marah-marah ini justru menunjukkan sisi lembutnya, yang bikin banyak orang terkejut dan simpati. Aksi ini pula yang membuat Kahn diganjar penghargaan UEFA Fair Play Award atas aksi sportivitasnya ini. Kahn agaknya merasakan bagaimana pahitnya kalah di final. 2 tahun sebelumnya, 2 gol di waktu tambahan membuat Bayern gagal menjuarai Liga Champions. Setelah gol Ole Gunnar Solskjaer, tidak ada yang bisa dilakukan para pemain Bayern, selain hanya duduk termenung meratapi nasib di bawah mistar gawang, pun dengan Kahn. Yang dirasakan Canizares mungkin lebih berat. Di atas kertas, Valencia tidak punya cukup kualitas untuk bisa bersaing hingga final Liga Champions. Namun Valencia di 2 musim itu membalikan semua prediksi. Sialnya, 2 kesempatan secara beruntun justru mereka sia-siakan. Salah satu kunci kesuksesan Kahn adalah ia selalu menatap ke depan. Usai kalah dari United pada 1999, Kahn bilang kalau dirinya tak akan mengingat momen itu sebagai kekalahan. Soalnya dalam ingatannya, ia akan menghapus 2 gol United itu. Kahn tak selalu sukses. Ia gagal membawa Jerman juara Piala Dunia 2002. Salah satu yang mendasarinya adalah blunder yang ia lakukan pada menit ke-67. Beberapa saat kemudian, gawangnya kembali kebobolan, yang bikin Jerman kalah 0-2. Momen itu tidak langsung membuatnya frustrasi dan menyerah, karena gelar bersama klub tetap ia raih. Kahn pensiun pada 2008 dengan predikat sebagai salah satu pemain Jerman tersukses, juga sebagai salah satu kiper terhebat di dunia. Sosoknya begitu sulit dilupakan, yang membuatnya mendapatkan pekerjaan di Bayern Munchen. Pada 1 Juli 2021, ia pun resmi menjabat sebagai CEO Bayern. Begitulah perjalanan si raksasa, yang sama seperti kita semua, punya sisi lembut yang mungkin jarang terlihat. Solidaritasnya kepada Canizares akan dikenang sebagai salah satu momen paling manis di sepak bola.